Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4641. Pada saat ini, Marianne hampir tidak terlihat. Tetapi Charlie menemukan bahwa meskipun semua orang naik pesawat, dia masih berdiri di sana. Charlie berbalik dan melihat waktu yang lama sebelum menoleh ke belakang. Entah bagaimana, dia selalu memiliki perasaan empati terhadap Marianne. Dia tahu bahwa gadis cantik yang dicemburui oleh banyak orang di Hong Kong ini sebenarnya telah kehilangan warnanya sejak hari ayahnya berselingkuh. Sejak itu, selain menghadapi kesedihan dan air mata ibunya setiap hari, dia harus menerima kenyataan bahwa ibunya sakit parah dan kesehatannya memburuk. Sepeninggal sang ibu, meski sang ayah memberikan banyak santunan materi, santunan ini nyaris setetes bara dibandingkan dengan pukulan yang menyebabkan kematian sang ibu. Karena itu, dia tahu bahwa Marianne tidak bahagia selama ini, dan bahkan hidup dalam nostalgia untuk ibunya. Ini juga membuatnya merasa sedikit lebih tertekan untuk Marianne. Pada saat ini, Kathleen melihat penampilan Charlie yang melankolis, dan merasa sedikit tersesat di hatinya. Dia selalu merasa bahwa dia tidak lebih buruk dari Marianne, dan bahkan jauh lebih baik dari Marianne dalam beberapa aspek. Dia tidak mengerti mengapa Charlie yang baru mengenal Marianne selama beberapa hari, dia memberi begitu banyak perhatian pada Marianne. Dia bahkan dapat melihat bahwa Charlie sedikit emosional, sedangkan dia tidak pernah menemukan cinta yang berhubungan dengan dirinya. Sambil menghela nafas, dia tidak lupa mengingatkan Charlie, "Tuan Wade, bisakah Anda membuka hadiah yang diberikan Nona Long?" Oh ya, Charlie ingat hadiah itu. Jadi, dia dengan hati-hati meletakkan koper di pangkuannya dan membukanya dengan lembut. Setelah membukanya, dia menemukan bahwa bagian dalam koper itu berisi kotak kayu yang dibuat dengan sangat indah, dan merek dagang Inggris Patek Philippe tercetak di bagian atas kotak itu. Kathleen, yang ada di samping, datang untuk melihatnya, dan berkata dengan terkejut, ternyata itu jam tangan. Dia tidak bisa menahan nafas dan berkata, "Nona Long benar-benar jeli. Kalau kamu ingin aku mempertimbangkan hadiahmu, aku mungkin tidak bisa memaafkanmu, karena kamu tidak kekurangan segalanya. Tapi pikirkanlah, kamu ternyata kekurangan satu jam tangan. Pria sukses seperti kamu seharusnya memakai jam tangan yang menunjukkan statusnya saat keluar." Charlie tersenyum. "Saya tidak memakai jam tangan karena saya tidak suka memakainya. Saya membawa ponsel. Saya bisa memeriksa waktu paling akurat kapan saja, di mana saja. Sama sekali tidak perlu membawa jam tangan besar di pergelangan tangan Anda." Kathleen tersenyum dan berkata, "Saya juga tidak menyukai sebelumnya. Tetapi perhiasan ini diberikan oleh Nona Long. Mungkin karena dia suka memakainya." Mengatakan itu, dia buru-buru mendesak, "Tuan Wade, mari kita buka dan lihat. Saya memiliki beberapa penelitian tentang jam tangan. Mungkin saya bisa membantu kamu dengan referensi." Charlie mengangguk dan membuka penutup atas kotak itu. Yang menarik perhatian adalah jam tangan bulat besar dengan lingkaran permata biru di sekeliling jam, yang sangat bergaya dengan bingkai platinum. Kathleen tidak bisa menahan diri untuk berseru saat ini. 5073P Patek Philippe merupakan model safir teratas. Nona Long bertemu dengannya untuk Anda. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah jam tangan ini mahal? Kathleen tersenyum sedikit. "Bagi kamu, ini mungkin bukan masalah besar. Jam tangan ini seharusnya menjadi salah satu yang paling mahal di antara seluruh jam tangan. Harga transaksi sebenarnya sekitar 10 juta dolar AS. Charlie tidak bisa menahan napas. Jam tangan seperti itu, 10 juta dolar. Apakah ini tidak terlalu mahal? Kathleen berkata sambil bercanda. "Tidak apa-apa. Anda dapat membeli seluruh merek Patek Philippe dengan satu pil penyembuhan. Patek Philippe telah menjalankan bisnisnya selama bertahun-tahun. Nilai pasarnya hanya sekitar 8-10 miliar dolar AS, dan itu masih terlalu tinggi. Kalau kamu memiliki pil penghambur darah dan ingin menjualnya, saya dapat membeli Patek Philippe dan menukarnya denganmu." Setelah itu, Kathleen tersenyum lagi. "Tidak, saya terlalu banyak mengambil keuntungan darimu. Atau saya akan menambahkan Rolex Group. Nilai pasar Rolex Group adalah sekitar 10 miliar dolar AS. Bab 4642. Charlie tidak menyangka bahwa Kathleen bersedia menggunakan Patek Philippe dan Rolex, dua perusahaan arloji terkenal, untuk menukarkan pil penyembuhan di dalamnya. Tetapi berinvestasi dengan hati-hati,
Untuk pria kaya raya seperti kakeknya Jordan, 20 miliar dolar AS selama 3 hingga 5 tahun kehidupan, ini masih sangat hemat biaya. Bagaimanapun, pil peremajaan dapat dijual lebih dari 300 miliar dolar AS. Dan mudah untuk menjual pil penyembuhan seharga 1/10 harga pil peremajaan. Sebenarnya, Charlie juga mengetahui, meskipun kata-kata Kathleen terdengar seperti bercanda, sebenarnya inilah yang dia pikirkan. Namun, berbicara dengan nada bercanda seperti itu, dia meninggalkan ruang mediasi yang cukup untuk dirinya sebelum dan sesudahnya, dan dia bisa menyerang dan bertahan. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak mau menjual pil penyembuhan, maka dia pasti akan mengatakan kata-katanya hanyalah lelucon antar teman dan membungkusnya dengan mudah. Tetapi jika mengikuti kata-katanya dan menyatakan minatnya untuk menjual, dia akan segera membuang sikap bercandanya dan berbicara serius dan mendalam dengan dirinya. Ini membuat Charlie menghela napas lagi di dalam hatinya dan menghela napas dalam hati. Kathleen ini benar-benar pintar. Kapan saja dan dalam keadaan apapun, dia dapat menilai dengan sangat jelas dan mengontrol ritme dengan sangat akurat. Ini luar biasa. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa berpikir. Namun, Kathleen pasti tidak pernah menyarankannya. Saya sudah merencanakan untuk menyelenggarakan pil penyembuhan. Begitu dia membayangkan, Charlie tiba-tiba ingin menggoda Kathleen. Dia tahu bahwa Kathleen dapat menyerang dan bertahan, dan dia tampaknya memiliki inisiatif. Tetapi dia juga tahu bahwa dirinya masih memiliki kartu truf. Dia berpura-pura menjadi bingung dengan sengaja. Jadi, dia memandang Kathleen dan tersenyum, lalu melihat interior pesawat yang mewah dan baru, dan tiba-tiba berkata, "Oh ya, Nona Fox, pesawatmu ini sangat baru, bukan? Kamu baru mengakuinya." Kathleen sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa dia dapat memiliki komunikasi yang baik dengan Charlie tentang pembelian pil penyembuhan melalui percakapan seperti lelucon ini. Karena kata-kata telah dibicarakan di sini, mungkin masalah ini benar-benar dapat difasilitasi. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Charlie akan langsung mengubah topik pembicaraan. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah mendarat di udara, bahkan tidak mendapatkan umpan balik, apalagi kemajuan nyata. Ini membuat Kathleen sangat kecewa. Dia tidak bisa memikirkan Marianne lagi, memikirkan pil penyembuhan yang diberikan Charlie padanya, dan dia merasa dirinya lebih rendah. Dia merasa, Tuan Wade baru mengenal Marianne selama beberapa hari, dan dia memberinya pil peremajaan. Tuan Wade mengenalku jauh lebih awal daripada Marianne, tapi dia bahkan tidak ingin menjualnya kepadaku. Mungkinkah di dalam hatinya, apakah aku jauh lebih buruk daripada Marianne? Pada saat ini, Kathleen, selain tersesat, tidak bisa merasakan sedikit lebih banyak kekecewaan. Kekecewaan semacam ini membuat hati merasa tidak nyaman, dan matanya bahkan sedikit merah dan basah. Namun, dia tidak ingin Charlie melihatnya. Dia dengan cepat menyesuaikan, dan mengikuti kata-kata Charlie sambil tersenyum. Sejujurnya, pesawat ini dipesan oleh kakekku dari Boeing 3 tahun lalu. Ini prototipe Boeing 747-8. Karena modifikasi interior juga membutuhkan waktu, seluruh siklus produksi sangat panjang. Baru dikirim di Chicago minggu lalu. Bab 4643. Setelah mengatakan ini, Kathleen memberi sedikit jeda dan melanjutkan, "Saya tidak ingin menggunakan pesawat ini. Tetapi kakek mendengar saya akan menemui kamu di Hong Kong." Dia langsung memindahkan pesawat ke New York. Charlie mengangguk ringan, dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana kabar Tuan Fox?" "Tidak buruk," Kathleen berkata dengan jujur. Tidak ada yang serius mengenai tubuhnya. Suasana hatinya juga baik. Keadaannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Baru-baru ini, dia bilang ingin belajar Tai Chi. Dia ingin memperkuat tubuh dan mencoba untuk hidup 2 tahun lagi. Charlie tersenyum dan berkata, "Sepertinya lelaki tua itu dalam kondisi baik." "Ya," Kathleen mengangguk dan berkata, "melihat kondisi keseluruhan, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Wade." Setelah itu, Kathleen berkata lagi, "Oh ya, Tuan Wade, kakek saya bertekad memenangkan lelang pil peremajaan tahun depan." Dia bilang, harus mendapatkan pil peremajaan utuh dengan cara apapun. Charlie tersenyum sedikit dan bertanya padanya, "Kamu sekarang pucuk pimpinan seluruh keluarga Fox. Dari sudut pandangmu saat ini, apakah menurutmu layak bagi seluruh keluarga Fox untuk menghabiskan ratusan miliar dolar untuk pil peremajaan?" Kathleen berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Kalau melihatnya dari sudut pandang kepala keluarga Fox, itu pasti tidak sepadan. Bahkan jika keluarga Fox memiliki bisnis besar,
Uang tunai nyata yang dapat mereka ambil hanyalah nilai pil peremajaan. Begitu uangnya diambil, seluruh keluarga Fox akan menjadi jet jumbo mewah tanpa uang untuk mengisi bahan bakar. Omset bisnis akan sangat terpengaruh. Selain itu, untuk membebaskan cukup uang di muka, saya mungkin harus mengurangi pengeluaran dan investasi yang tidak perlu dengan periode pendapatan yang panjang untuk seluruh keluarga dari paruh kedua tahun ini. Untuk memastikan bahwa setidaknya 350 miliar yuan disisihkan pada paruh pertama tahun depan, hingga 400 miliar dolar dalam pendanaan. Setelah mengatakan ini, Kathleen menghela napas pelan dan berkata lagi, namun, identitas saya bukan hanya kepala keluarga Fox, saya juga cucu lelaki tua itu. Mengikutinya selama beberapa tahun terakhir, saya dapat sangat memahami bagaimana kuatnya dia ingin bertahan hidup. Pada saat ini, Kathleen berhenti sejenak dan berkata dengan emosi, jadi bagi saya sekarang, di satu sisi, saya tidak bisa membiarkan keluarga Fox menderita kerugian besar. Dan di sisi lain, saya tidak bisa memenuhi keinginan kakek untuk bertahan hidup. Kalau saya menolaknya saat ini, lalu apa perbedaan saya dengan paman saya? Hal yang paling memalukan di dunia ini adalah bahwa anak laki-laki yang membantai naga akhirnya menjadi naga. Inilah yang saya ingat terus dalam hatiku. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi bagaimana kamu akan menetralisir dua posisi yang berbeda ini? Kathleen memikirkannya sebentar, dan berkata dengan serius, saya pikir tidak bertanggung jawab untuk mengambil 80% dari aset. Saya tidak bertanggung jawab kepada diri saya dan seluruh keluarga Fox. Tetapi jika saya mengambil 50%, saya tidak ada keraguan. Lagi pula, untuk kakek sekarang, nilai hidup lebih dari segalanya. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke lantai mewah di pesawat dan berkata kepada Charlie, ketika saatnya kematian, dia mungkin mau menukar pesawat pribadi ini dengan biaya lebih dari 500 juta dolar AS untuk satu hari kehidupan dirinya. Dia pasti setuju tanpa ragu-ragu. Berbicara tentang ini, dia menghela napas, menatap Charlie, dan berkata dengan sangat tulus, Tuan Wade, kalau kamu bersedia menjual pil peremajaan, saya bersedia menyerahkan setengah aset keluarga Fox dan tidak akan pernah melanggar janji saya. Charlie tersenyum tanpa komitmen, dan berkata dengan serius, orang-orang semakin takut mati semakin lama mereka hidup. Bahkan kalau kamu membeli pil peremajaan untuknya tahun depan dan membiarkannya hidup selama 20 tahun lagi, 20 tahun akhirnya akan berlalu. Di saat itu, dia akan menjadi lebih takut mati daripada sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Kathleen berkata dengan sangat serius, aku juga tidak bodoh, selama aku bisa melakukannya sekali dan memiliki hati nurani yang bersih. Charlie mengangguk ringan, dan diam-diam mengeluarkan pil penyembuhan di tangannya. Dia berkata kepada Kathleen, ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Aku sudah menyiapkannya, baru sempat memberikannya sekarang. Bab 4644. Pada saat ini, di telapak tangan Charlie, dia memegang pil penyembuhan. Diameter pil penyembuhan ini sekitar 1 cm. Karena tidak seberharga pil peremajaan, Charlie tidak repot-repot memasukkannya ke dalam kotak kayu. Dia hanya menyegelnya dengan kertas lilin yang dibungkus khusus. Kathleen mendengar bahwa Charlie akan memberinya hadiah. Dan seperti anak kecil, dia dengan sengaja mengepalkan satu tangan, telapak tangan ke bawah, seolah-olah itu sangat misterius. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa Charlie sedang bercanda dengan dirinya. Dia tersenyum dan berkata, hadiah kecil macam apa yang Tuan Wade siapkan? Mungkinkah serangga kecil? Saya beritahu sebelumnya, saya tidak takut pada serangga. Di masa kanak-kanak, anak laki-laki kecil selalu suka menggoda gadis kecil. Yang paling umum adalah mengambil serangga di telapak tangan mereka dan berpura-pura bahwa ada hadiah untuk gadis itu. Kathleen juga tampak bermain-main saat ini. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bawah tangan Charlie yang tergenggam. Lalu dia menatap Charlie, dan bertanya dengan senyum ringan, apakah kamu ingin aku menutup mata? Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Saat dia mengatakan itu, telapak tangannya mengendur, dan pil penyembuhan jatuh ke tangan Kathleen. Kathleen merasa bahwa bola kertas jatuh ke tangannya, tetapi tampaknya lebih berat daripada kertas. Dia melihatnya dengan rasa ingin tahu dan melihat itu adalah bola yang dibungkus kertas lilin. Dia tertegun sejenak, dan kemudian memikirkan pil penyembuhan yang Marianne tunjukkan pada dirinya, yang tampaknya sama, dibungkus dengan kertas lilin ini. Pada saat ini, jantung Kathleen seperti dipukul dengan keras. Dia bahkan mulai kesemutan di kulit kepala,
dan detak jantungnya lebih cepat dari sebelumnya, seolah-olah adrenalin melonjak tajam pada saat ini. Meskipun pil penyembuhan sudah tergeletak di telapak tangannya, Kathleen masih tidak bisa mempercayainya. Dia menatap Charlie tercengang, dan bertanya tanpa sadar, "Tuan Wade, bukankah ini pil penyembuhan? Mengapa kamu memberi saya hadiah yang begitu mahal?" Charlie memandangnya dan tersenyum acuh tak acuh. "Saya sudah sangat merepotkanmu. Anggap saja pil penyembuhan ini sebagai perawatan kecil dari saya. Saya harap kamu menyukainya." Kathleen sedikit tersanjung, bahkan sedikit bingung. Dia berkata, "Tuan Wade, kamu sudah menyelamatkan hidupku. Kalau tidak ada kamu, tidak mungkin aku ada hari ini. Kamu memiliki kebaikan yang begitu besar. Wajar saja aku melakukan apapun untukmu." Mengatakan itu, dia menyerahkan kembali pil penyembuhan kepada Charlie. Dia berkata dengan sangat tegas, "Tuan Wade, pil ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya." Charlie mendorong pil itu kembali dengan ekspresi serius, meletakkannya kembali ke tangan Kathleen, dan memegang tangannya dengan tangannya, sehingga Kathleen bisa memegang pil itu erat-erat. Dia berkata, "Ini sedikit niat saya. Kamu bisa menyimpannya di dekatmu. Siapa tahu kamu membutuhkannya sewaktu-waktu." Setelah mengatakan itu, Charlie menginstruksikan lagi, "Jika tidak perlu, jangan memberikannya ke kakekmu. Simpan saja untuk dirimu sendiri." Melihat sikap tegas Charlie, Kathleen sangat terharu hingga tak bisa menahan air matanya. Baru saja, dia masih merasa rendah diri dan sedih karena perbedaan antara dirinya dan Marianne. Tanpa diduga, Charlie memberi dirinya respons yang kuat begitu cepat. Dia melihat obat mujarab di depannya. Pada saat ini, nilai terbesar baginya bukanlah obat mujarab itu, melainkan sikap yang Charlie lepaskan melalui obat mujarab ini. Obat mujarab ini memberitahu dia bahwa Charlie peduli pada dirinya. Jadi, semua emosi negatif di hatinya mengalir keluar dengan air mata pada saat ini. Suasana hatinya menjadi mendung dan berkabut, seperti seorang gadis yang baru saja jatuh cinta yang menerima surat cinta dari kekasihnya, manis di hatinya. Bab 4645. Melihat dia menangis, Charlie dengan cepat berkata, "Lihat, aku membuatmu menangis saat aku memberimu hadiah kecil." Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan tisu dan berkata, "Cepat hapus air matamu. Kalau pramugari datang, dia akan melihatnya dan mengira akulah yang menggertakmu saat tidak ada orang di sekitar." Kathleen tidak bisa menahan tawa. Sambil tertawa, dia mengambil tisu dan menyeka air matanya. Dia menggoda, "Apa yang kamu takutkan? Bahkan kalau kamu benar-benar menggertakku, aku tidak menyalahkanmu." Saat dia berbicara, dia menyadari bahwa leluconnya tampak tidak pantas, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, mengingat lelucon yang baru saja dia buat dengan Charlie. Jadi dia segera berkata dengan sangat tegas, "Tuan Wade, terima kasih atas hadiah yang luar biasa ini. Sebagai imbalannya, saya akan membeli 2 perusahaan Patek Philippe dan Rolex dalam waktu seminggu dan memberikannya kepadamu." Charlie dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan, jangan." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke Patek Philippe yang diberikan Marianne kepadanya. Dia berkata tanpa daya, "Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan arloji ini. Kamu malah mau memberikan 2 perusahaan pembuat jam. Apa gunanya 2 perusahaan itu untukku?" Kathleen berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau kamu menjual pil penyembuhan ini, kamu setidaknya bisa mendapatkan puluhan miliar dolar." "Saya malu." Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Kathleen, ingat, sesuatu yang saya berikan kepadamu, tidak peduli seberapa berharga atau murahnya, itu dari hati saya. Kamu tidak perlu merasa kehilangan karena hadiahnya murah dan merasa tidak enak karena hadiahnya mahal. Kamu hanya perlu menerimanya, dan sisanya tidak penting." Mendengar kata-kata tulus Charlie yang tak tertandingi, hati Kathleen tersentuh sesaat dan tidak dapat berkata-kata. Dia mengerti niat Charlie, dan juga tahu bahwa dia memiliki tempat di hati Charlie. Dia buru-buru menyeka air mata yang tidak bisa dia kendalikan, mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan tersedak, "Terima kasih, Tuan Wade. Aku tahu." Charlie mendengus dan berkata lagi, "Sapa kakekmu saat kamu kembali. Katakan padanya, sebelum aku meninggalkan Amerika, aku akan menemuinya." "Oke." Kathleen mengangguk dengan tergesa-gesa dan bertanya, "Tuan Wade, apakah ada sesuatu yang ingin kamu lakukan?" "Saya akan meminta kakek bersiap terlebih dahulu." Charlie menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu bersiap. Saya hanya ingin memberitahunya untuk tidak pergi ke pelelangan pil peremajaan tahun depan." Kathleen bertanya dengan heran, "Tuan Wade, mengapa ini?"
Charlie berkata dengan serius. Keinginan kakekmu untuk umur panjang benar-benar terlalu kuat. Kalau dia pergi ke pelelangan tahun depan, dia pasti tidak akan mampu menanggung akibat kegagalan. Dan mungkin itu akan mengalahkan dirinya sendiri. Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sebentar. Dia memandang Kathleen dan melanjutkan. Begitu dia putus asa, dan kamu memiliki terlalu banyak toleransi dan kebaikan terhadapnya, kemungkinan akan menyeret seluruh keluarga Fox ke dalam jurang. Kamu adalah sekutu penting bagi saya di masa depan. Saya tidak ingin sekutu saya dihancurkan oleh hal semacam ini. Kathleen berkata dengan malu. Tuan Wade, kakek. Dia selalu sangat jelas tentang apa yang dia inginkan. Dia akan bertindak sangat sederhana. Dia tidak akan mendengarkan bujukan. Tidak masalah, Charlie berkata dengan ringan. Aku tidak akan membujuknya dengan tangan kosong. Jangankan dia, bahkan orang lain tidak akan bisa menerimanya. Dengan mengatakan itu, Charlie berhenti sejenak, dan berkata lagi, simpan baik-baik pil penyembuhan yang baru saja saya berikan kepadamu. Setelah saya bertemu kakekmu, saya akan memberinya janji agar dia melupakan pikiran untuk mendapatkan pil peremajaan. Kathleen tidak tahu apa lagi di dunia ini yang lebih penting bagi kakeknya daripada pil peremajaan. Dia tidak bisa tidak bertanya, Tuan Wade, janji apa yang akan kamu berikan kepada kakek? Charlie berkata dengan ringan, selama dia membantumu mengamankan posisimu sebagai kepala keluarga Fox, dia tidak perlu menawar pil peremajaan. Aku, Charlie, dapat membuatnya tetap hidup selama 10 tahun lagi. Bab 4646. Kata-kata Charlie membuat Kathleen gemetar. Dia tahu beratnya kata-kata Charlie. Karena Charlie mengatakan bahwa dia akan membuat kakeknya tetap hidup selama 10 tahun lagi, dia pasti akan memenuhi janjinya. Dan pada dasarnya, ini setara dengan memberi kakek sebagian besar pil peremajaan. Lebih penting lagi, kakeknya akan hidup selama 10 tahun lagi. Dan satu-satunya syarat bukanlah meminta uang atau barang, tetapi meminta kakeknya membantunya dan mengamankan posisi kepala keluarga Fox. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam dalam hatinya. Tuan Wade melakukan semua ini, semuanya membuka jalan bagi saya. Memikirkan hal ini, dia menatap Charlie dengan air mata di matanya, dan berkata dengan penuh syukur, Tuan Wade, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Saya bersumpah, keluarga Fox akan bekerja sama denganmu. Saya akan menjadi sekutu paling solid dan andal di sisimu. Tidak ada orang lain yang lebih baik. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, sebenarnya, di masyarakat ini, apakah itu aset saya atau aset keluarga Fox? Itu dapat dianggap sebagai puncak. Kalau kita ingin membuka dunia yang lebih tinggi, kekuatan kita bersama itu hanya batu loncatan. Mereka yang berpengetahuan dapat menikmati kemakmuran dan kekayaan seumur hidup, sedangkan mereka yang tidak berpengetahuan, dan jika mereka terburu-buru, kemungkinan akan menghadapi bahaya yang tidak terduga. Kathleen bertanya dengan tidak dapat dijelaskan, Tuan Wade, mengapa kamu berpikir begitu? Sejauh yang saya tahu, meskipun ada banyak keluarga kaya yang tidak dikenal di seluruh dunia, tetapi dengan kekuatan keluarga Fox, saya tidak berani mengatakan bahwa kita dapat peringkat 5 besar dunia. Kita mungkin masih berada di 10 besar. Tingkat asetmu saat ini belum tentu berada di bawah keluarga Fox, dan hanya beberapa yang lebih kuat dari kita. Charlie menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap langit yang penuh bintang pada ketinggian 10.000 meter di luar jendela, dan menghela napas dengan lembut. Kognisi kita dibatasi oleh cakrawala. Saya dulu berpikir bahwa keluarga terkaya di dunia adalah Rothschild di Jerman. Skalanya mungkin 10 triliun atau 20 triliun. Tetapi insiden penyerangan terhadap keluarga kakek saya membuat saya tiba-tiba menyadari bahwa dunia ini mungkin berbeda dari pemahaman saya sebelumnya. Kathleen buru-buru bertanya, maksudmu, ada keberadaan yang lebih kuat di dunia ini daripada keluarga Rothschild? Charlie tersenyum sedikit, tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Dia bertanya kepadanya, menurut kamu, apa yang harus kita gunakan untuk mengukur kekuatan keluarga atau organisasi? Kathleen memikirkannya sebentar dan berkata dengan serius, mari kita pertimbangkan sumber daya manusia, materi, dan keuangan. Tetapi sumber daya keuangan adalah yang paling penting. Charlie mengangguk. Dulu saya berpikir bahwa sumber daya keuangan adalah yang paling penting. Bagaimanapun, peringkat perusahaan dunia dan orang kaya semuanya diukur dengan uang. Berbicara tentang ini, Charlie tiba-tiba mengubah nada suaranya dan berkata dengan serius. Namun, saya tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Jika sebuah keluarga,
Uang sudah terlalu banyak bagi mereka untuk memiliki arti selain angka. Apa yang akan mereka terus lakukan? Kathleen bertanya dengan kosong. Tuan Wade, apa maksudmu? Bab 4647. Charlie berkata, lihat, orang-orang kaya atau keluarga kaya yang biasanya kita temui. Hal favorit mereka adalah uang untuk menghasilkan uang. Sama seperti orang Yahudi, mereka dilahirkan untuk menghasilkan uang. Dan mereka dilahirkan untuk menggunakan uang. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, yang membuat mereka hanya membelanjakan uang mereka di tempat yang menambah nilai dan mengarah pada kekayaan yang lebih besar. Dan hasilnya, mereka benar-benar dibutakan oleh uang. Charlie menambahkan, jika sebuah keluarga melihat terlalu banyak uang sejak lama, itu hanya permainan angka. Jadi uang itu benar-benar dihabiskan untuk konsumsi murni, atau tidak ada cara untuk menggunakan nilai spesifik sama sekali. Di mana dia bermanifestasi, apa yang akan terjadi? Konsumsi murni. Kathleen mengerutkan kening dan berpikir sejenak, masih sedikit bingung, dan berkata dengan canggung, Tuan Wade, saya masih belum terlalu memahaminya. Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut? Charlie berkata dengan serius, untuk memberikan contoh paling sederhana, aset keluarga Rothschild lebih dari 10 triliun dolar AS semuanya ditempatkan di industri yang dapat mewakili nilai. Seperti berinvestasi di batu dan tambang. Investasikan pada perusahaan yang masuk daftar Fortune 500. Atau secara langsung membangun bank. Melalui bank ini, mereka meminjamkan uang kepada perusahaan lain dengan ketidakseimbangan bunga tinggi atau bahkan ekuitas. Bahkan jika uang ini dihabiskan, itu masih bisa dihitung di kepala saya. Ini tidak lebih dari bentuk konversi aset. Misalnya, saya memiliki uang tunai 100 juta dolar AS. Dan kemudian saya menghabiskan 50 juta dolar AS untuk membeli rumah mewah di New York. Total aset saya menjadi 50 juta tunai dan 50 juta aset tetap. Atau, saya akan menukar 20 juta dolar untuk sebuah rumah, 20 juta dolar untuk saham, 20 juta dolar untuk 20% kepemilikan sumur minyak, 20 juta dolar untuk lukisan karya pelukis terkenal, dan kemudian saya menyimpan uang tunai 20 juta sebagai modal kerja. Sehingga meskipun saya menghabiskan 80 juta dolar, saya sebenarnya hanya menyimpan dalam bentuk yang berbeda, dan bahkan mungkin akan terus meningkatkan nilai. Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi, tapi, bagaimana jika saya menggunakan 80 juta dari 100 juta dolar AS untuk membentuk sekelompok tentara mati yang tidak dikenal? 80 juta dolar AS diubah menjadi kekuatan tempur, siapa yang tahu? Orang lain akan berpikir bahwa saya hanya memiliki kekayaan 20 juta dolar AS. Dan jika saya mau, saya bisa menggunakan pasukan tentara mati yang menghabiskan 80 juta dolar AS untuk membunuh 10 orang jutawan dengan kekayaan sebesar 100 juta dolar. Mendengar ini, Kathleen memikirkan apa yang terjadi pada kakek dan keluarga nenek Charlie beberapa waktu lalu. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu, dan berkata dengan ngeri, Tuan Wade, saya mengerti apa yang kamu maksudmu, mungkin beberapa keluarga top sudah melampaui tahap menunjukkan kekuatan mereka dengan mengumpulkan uang. Sebaliknya, mereka mungkin sudah mengubah sejumlah besar dana menjadi kekuatan tempur yang tak terduga. Ya, Charlie mengangguk. Ini adalah konsep tanpa dasar. Sama seperti saya, dalam beberapa bulan terakhir, dana yang saya investasikan secara langsung dan tidak langsung di Istana Wanlong telah melebihi 10 miliar. Uang ini bahkan belum melewatinya sama sekali. Kekuatan tempur yang dibentuk oleh Istana Wanlong tidak akan diubah menjadi nilai untuk peringkat daftar orang kaya. Jika dalam beberapa tahun, saya berinvestasi lebih dari 100 miliar, atau bahkan triliunan dana di Istana Wanlong, atau organisasi serupa lainnya, tetapi aset saya yang hanya bisa memiliki 100 miliar, maka di mata orang lain, saya mungkin seorang miliarder. Tetapi kekuatan saya sebenarnya mungkin tidak sebanding dengan 1 triliun. Berbicara tentang ini, Charlie berkata lagi, organisasi misterius yang membunuh keluarga kakek saya mungkin telah melatih tentara mati selama 2 atau 300 tahun. Dan mereka telah mengelola tentara mati dalam jumlah yang tidak diketahui di seluruh dunia. Dalam 2 atau 300 tahun terakhir, investasi mereka pada tentara mati jelas merupakan sosok astronomi yang sangat menakutkan. Tetapi angka-angka ini tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar orang kaya. Mungkin dana yang mereka investasikan dalam efektivitas pertempuran selama beberapa ratus tahun terakhir, diubah menjadi daya beli dolar AS hari ini. Itu mungkin lebih tinggi dari total aset seluruh keluarga Rothschild. Jadi kalau kamu hanya melihat aset, bahkan mungkin keluarga seperti ini tidak dapat ditemukan di puncak gunung es.
Menghadapi raksasa yang tidak terlihat, apa yang disebut keluarga Rothschild yang terkenal. Ketika organisasi misterius ini tidak ingin menyentuhnya, dia adalah keluarga nomor satu di dunia. Ketika ingin menyentuhnya, organisasi ini akan menjadi keluarga nomor satu. Bab 4648. Bagi kebanyakan orang, kekayaan adalah simbol kekuatan. Sedangkan Charlie tidak pernah menganggap serius uang. Fakta juga telah membuktikan kepadanya berkali-kali bahwa uang bukanlah segalanya setiap saat. Misalnya, Yordania, berapa nilainya triliunan, dia masih harus merogoh kocek lebih dari 200 miliar dolar AS untuk membeli pil peremajaan. Bahkan paman tertuanya, Christian, rela membayar lebih dari 300 miliar dolar AS sebagai ganti pil peremajaan belaka. Secara teori, selama Charlie mau, dia bisa menggunakan pil peremajaan untuk mengumpulkan semua kekayaan orang kaya dan tua di dunia. Dalam hal ini, kekayaannya mungkin akan segera melampaui keluarga kakeknya, melampaui keluarga kerajaan Saudi, dan bahkan melampaui keluarga Rothschild. Namun, ketika Stephen memberikan 10 miliar, dia tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Bagaimana jika dia memiliki lebih banyak uang daripada keluarga Rothschild? Menjual pil peremajaan tanpa pengekangan pasti akan mendorong dirinya ke garis depan. Dan uang ekstra yang dia hasilkan akan memberikan manfaat besar, bahkan akan menarik banyak keinginan dan pengintipan. Oleh karena itu, dalam pandangan Charlie, hal terpentingnya dalam langkah selanjutnya bukanlah menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang, tetapi untuk melakukan lebih banyak akumulasi kekuatan selain kekayaan. Hanya dengan cara ini dia dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi raksasa yang tidak dikenal itu. Pada saat ini, Kathleen, yang berada di dekatnya, akhirnya mengerti apa yang benar-benar bertanya pada Charlie. Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan sangat tegas, "Tuan Wade, jangan khawatir. Tidak peduli lawan seperti apa yang akan kamu hadapi. Selama saya masih di keluarga Fox pasti akan berada di sisimu. Maju dan mundur bersamamu." Charlie mengangguk ringan, dan tersenyum ringan. Maju dan mundur bersama, mungkin untuk pergi ke bencana bersama, atau untuk berbagi kekayaan dan kehormatan. Saya berharap kamu bisa memenuhi kepercayaan ini. Kathleen berkata tanpa ragu, "Tuan Wade, saya percaya pada kekuatanmu. Dengan restumu, keluarga Fox pasti akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa." Charlie tersenyum tanpa komitmen, lalu menunjuk ke pil obat di tangannya, dan berkata dengan serius, "Kakekmu adalah seorang pria cerdas. Dia pasti tahu aku akan memberi hadiah setelah kamu melakukan perjalanan khusus ke Hong Kong untuk membantuku. Setelah kamu kembali, jangan beritahu dia bahwa aku memberi kamu pil penyembuhan ini. Kalau dia bertanya, katakan saja aku akan memberikan sesuatu kepada keluarga Fox." Kathleen tidak berpikir bahwa Charlie begitu bijaksana. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih dan hormat, "Oke, Tuan Wade. Saya ikuti perintahmu." Setelah 12 jam penerbangan, Boeing 747 Kathleen akhirnya mendarat di Bandara Providence di Amerika Serikat. Charlie menolak tawaran Kathleen untuk mengantarnya turun. Dia turun dari pesawat sendirian. Setelah melihat pesawat Kathleen lepas landas lagi menuju New York, dia melewati bea cukai sendirian. Karena pesawat Kathleen adalah perawatan super VIP di semua bandara di Amerika Serikat, Charlie, seorang penumpang yang naik pesawat drop-in, juga menerima perawatan VIP di bandara. Setiap bandara memiliki satu atau lebih konvoi tamu negara. Ketika ada kegiatan diplomatik besar, mereka menyediakan layanan pengawalan gratis untuk pejabat dari berbagai negara. Di lain waktu, mereka beroperasi secara komersial. Selama mereka mampu membayar, mereka dapat disewa untuk menyediakan layanan pengawalan. Charlie tidak ingin terlalu mencolok. Dia meminta tim penyambutan untuk mengurangi 8 mobil menjadi 1 Cadillac saja. Dengan cara ini, tampaknya jauh lebih sederhana. Ketika dia kembali kali ini, Charlie tidak memberitahu Claire sebelumnya. Alasan utamanya adalah karena Charlie sangat menyadari karakter Claire. Jika dia bertemu kembali dengan waktu yang tepat, dia pasti akan pergi ke bandara untuk menjemputnya. Di satu sisi, Charlie tidak ingin merepotkannya. Bab 4649. Lagi pula, nomor penerbangan jet pribadi tidak akan muncul di layar lebar di bandara. Ketika kendaraan off-road Cadillac ukuran penuh membawa Charlie ke Hotel Hilton, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam waktu setempat. Sopir pertama-tama mengeluarkan 2 kotak besar dari bagasi. 2 kotak ini adalah makanan khas Hong Kong yang disiapkan untuknya oleh Xiaolong. Setelah itu,
Pengemudi mengeluarkan koper kecil berukuran 20 inci, yang merupakan barang bawaan Charlie sendiri. Patek Philippe yang diberikan Marianne kepadanya juga dimasukkan ke dalam kotak ini olehnya. Melihat bahwa dia memiliki 3 koper besar, petugas bagasi hotel dengan cepat mendorong kereta bagasi. Meletakkan ketiga koper Charlie di atasnya, dan mengikuti Charlie ke lantai atas Hotel Hilton. Pada saat ini, Claire baru saja makan malam dengan Elaine. Dalam beberapa hari terakhir sejak Elaine datang ke Amerika, dia menjadi akrab dengan kota Providence. Dia tidak hanya bisa berjalan-jalan dan berbelanja sendiri, tetapi dia bahkan bertemu banyak wanita Tionghoa yang tinggal di daerah setempat. Dia dengan cepat berkenalan dengan mereka. Hanya dalam beberapa hari, Elaine telah bergabung dengan sejumlah organisasi. Pertama, dia bergabung dengan kelompok tari persegi yang diselenggarakan oleh sekelompok wanita tua. Setiap malam, dia pergi ke taman pusat kota untuk menari bersama diiringi musik legenda Phoenix. Kemudian dia bergabung dengan tim rampage terdiri dari pria dan wanita parubaya. Mengenakan pakaian olahraga yang sama setiap hari, meneriakkan slogan dan berlari liar di jalan-jalan Providence. Elaine juga mengatur jadwal untuk dirinya sendiri. Dia akan menari pada hari Senin, Rabu, dan Jumat malam. Dan dia akan bergabung dengan tim rampage pada Selasa, Kamis, Sabtu. Dan beristirahat dan menikmati hidup di hotel pada hari Minggu. Malam ini, kebetulan adalah hari untuk check-in dengan tim rampage. Setelah makan, Elaine menyeka mulutnya dan berkata kepada Claire, "Claire, ibu akan berganti pakaian dan pergi ke tim rampage. Kamu mau ikut denganku?" "Aku tidak mau." Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, "Suite presidensial memiliki gym mini. Kalau kamu ingin berjalan atau berlari, kamu tidak perlu pergi ke jalan, kan?" "Apa yang kamu tahu?" Elaine berkata dengan serius. "Ibumu ingin bersosialisasi. Saya baru di sini dan tidak mengenal siapapun kecuali kamu dan Charlie. Dan kamu pergi ke kelas setiap hari. Dan Charlie keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang. Aneh saja kalau kamu menahanku sendirian di kamar presiden yang besar selama lebih dari setengah bulan. Kalau aku tidak bertemu beberapa teman, hari-hariku akan membosankan. Di Aurus Hill, ada Hana setiap hari. Datang ke sini. Saya tidak memiliki kenalan. Ini benar-benar membosankan." Claire berkata tanpa daya. "Bu, kamu baru beberapa hari di sini dan sudah merasa membosankan. Kalau kamu tahu ini lebih awal, kamu tinggal saja di Aurus Hill." Karena Elaine datang ke Providence, dia kehilangan kehidupan peri yang tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Dia juga penuh kebencian, dan tanpa sadar berkata, "Saya pikir begitu." Claire bertanya dengan heran, "Bu, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin kembali ke Aurus Hill?" Elaine panik, dan dengan cepat mengubah kata-katanya dengan wajah serius. "Siapa yang bilang itu? Aku tidak bermaksud begitu. Aku baru saja datang ke Amerika ingin menemuimu karena aku merindukanmu." Padahal, yang dipikirkan Elaine adalah, "Aku tidak ingin kembali. Kuncinya adalah sakuku lebih bersih dari wajahku sekarang. Kalau aku kembali, jangankan uang untuk membeli tiket pesawat, aku tidak punya uang untuk naik taksi ke bandara. Bahkan kalau kamu dan Charlie membelikan tiket pesawat, saya tidak punya uang untuk makan setelah mendarat. Apalagi uang untuk mengisi bahan bakar culinan itu." Claire tidak mencurigainya. Jadi dia berkata dengan serius, "Bu, kalau kamu ingin tinggal bersama kami di sini, jangan selalu mengatakan membosankan di sini. Semakin banyak kamu berbicara, semakin kamu memikirkannya, kamu akan semakin tidak bahagia." Ya, kata Elaine dengan berani. "Kamu benar, Ibu tahu." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ibu tidak akan bicara lagi. Saatnya berganti pakaian dan pergi untuk berkumpul." Tepat ketika Elaine ingin kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Elaine berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Mengapa kamu mengetuk pintu? Ini benar-benar menjengkelkan." Mengatakan itu, dia datang ke pintu dengan memarahi. Bab 4650. Elaine membuka pintu dan baru saja akan bertengkar di luar pintu, ketika dia tiba-tiba melihat Charlie berdiri di luar pintu. Wajahnya yang kesal segera menjadi sangat bahagia. Dia berkata dengan penuh semangat, "Oh, menantu yang baik. Kapan kamu kembali? Mengapa aku tidak mendengarmu menyapa?" Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Saya memang tidak menyapa sebelumnya." Elaine berkata sambil tersenyum, "Ibu tahu, kamu pasti ingin memberi Claire kejutan." Ketika Claire mendengar gerakan di dalam, dia berjalan menuju pintu dan bertanya, "Bu, apakah Charlie kembali?"
Elaine buru-buru menoleh dan berteriak ke dalam. Putriku, menantu yang baik sudah kembali. Cepat datang. Saat dia berbicara, dia melihat seorang pelayan mendorong kereta bagasi di belakang Charlie. Dan ketika dia melihat ada 3 koper di kereta bagasi, dia segera bertanya dengan penuh semangat. Menantu yang baik, saya ingat kamu sepertinya tidak membawa barang bawaan saat pergi. Mengapa kamu kembali dengan begitu banyak barang? Apakah itu hadiah untuk ibu? Charlie tersenyum dan berkata, sebagian besar adalah souvenir dari teman. Saya juga menyiapkan hadiah kecil untukmu. Ketika Elaine mendengar hadiah itu, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan rasa ingin tahunya. Dia tahu bahwa mudah bagi Charlie untuk menunjukkan kepada orang lain Feng Shui untuk menghasilkan uang sekarang. Jadi dia juga sangat murah hati dengan uangnya. Dia menebak dalam hatinya, selama Charlie menghasilkan sedikit uang, itu pasti lebih dari 100.000 yuan, kan? Pada saat ini, Charlie telah membawa pelayan ke suite presiden dan menginstruksikan pelayan untuk menurunkan barang bawaan. Setelah pelayan dengan hati-hati membawa barang bawaannya, Charlie mengeluarkan uang tunai $100 dan menyerahkannya kepadanya. Pelayan itu mengucapkan terima kasih dan pergi. Pada saat ini, Claire baru saja datang. Ketika melihat Charlie, dia berkata dengan gembira, suamiku, mengapa kamu tidak menyapa sebelum kembali? Aku ingin menjemputmu di bandara. Charlie tersenyum dan berkata, kalau saya memberitahu sebelumnya, saat pesawat saya lepas landas sampai mendarat, kamu akan memikirkannya. Lebih baik saya tidak memberitahu dan berencana memberi kamu kejutan. Dapat dilihat bahwa Claire sangat senang melihat Charlie kembali. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menasihati. Suamiku, aku lebih suka pergi ke bandara menjemput kamu daripada mendapat kejutan. Lain kali, kamu harus memberitahu saya sebelumnya. Oke, Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, lain kali. Dengan mengatakan itu, Charlie mengeluarkan 2 kalung yang dibeli di Hong Kong dari koper kecilnya. Dia menyerahkan 2 kotak perhiasan masing-masing kepada Claire dan Elaine. Dia berkata sambil tersenyum. Claire, ibu, ini hadiah kecil dariku. Saya membelikan untuk kalian di Hong Kong. Buka dan lihatlah. Ketika Elaine mendengar ini, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambilnya tanpa berpikir. Melihat logo Bulgari di kotak, dia menyadari bahwa benda ini jelas tidak murah. Dia berkata dengan gembira, oh, ini milikku. Menantuku memang yang terbaik. Setelah membeli Hermes atau Bulgari, apakah kamu akan membelikanku Van Cleef dan Arpels lain waktu? Charlie tidak pernah berpikir bahwa Elaine masih bisa bermain kata-kata di saat seperti ini. Dari sudut pandang ini, Elaine sepertinya sangat menginginkan sepotong perhiasan Van Cleef dan Arpels. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, karena ibu menyukai Van Cleef dan Arpels, saya akan membelinya kalau saya pergi keluar untuk melihat Feng Shui lain waktu. Elaine bertepuk tangan dengan gembira, tetapi berkata dengan sangat sopan, oh, menantu yang baik, ibu tahu kamu berbakti. Tapi ibu tidak bisa membuatmu menghabiskan begitu banyak uang. Perhiasan Van Cleef dan Arpels itu sangat mahal. Untuk kalung klasik semanggi berdaun 4, harganya lebih dari 400.000. Aku tidak ingin kamu menghabiskan uang gila-gilaan. Claire, yang berada di samping, segera menyadari niat ibunya. Dia berkata dengan cepat, Bu, bisakah kamu berhenti menjadi begitu sia-sia? Mengapa kamu harus meminta Charlie membelikanmu sesuatu yang semahal Van Cleef dan Arpels? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.